Stonehenge yang terletak di Salisbury Plain, Inggris, adalah salah satu monumen prasejarah paling terkenal di dunia. Keberadaannya yang megah, usianya yang sangat tua, dan misteri yang melingkupinya telah menarik perhatian jutaan pengunjung setiap tahun. Bagaimana mungkin masyarakat prasejarah tanpa teknologi modern mampu membangun struktur sebesar dan sekompleks ini, terutama dalam memindahkan batu-batu raksasa yang menjadi ciri khasnya? Berbagai teori telah diajukan, mulai dari penjelasan mitologis yang melibatkan penyihir Merlin dan para raksasa, hingga interpretasi arkeologis yang lebih ilmiah. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan sejarah ringkas Stonehenge dan mengeksplorasi metode-metode yang mungkin digunakan untuk mengangkut batu-batu tersebut tanpa bantuan teknologi modern. Pembangunan Stonehenge berlangsung dalam beberapa tahap selama ribuan tahun. Aktivitas paling awal yang diketahui di sekitar lokasi Stonehenge berasal dari periode Mesolitikum, antara 8.500 dan 7.000 tahun sebelum Masehi, berupa pendirian beberapa tiang kayu pinus besar. Meskipun hubungan tiang-tiang ini dengan monumen batu yang lebih kemudian tidak diketahui, keberadaannya menunjukkan bahwa area tersebut mungkin telah memiliki signifikansi bagi masyarakat pada masa itu. Ini mengisyaratkan kemungkinan adanya kesinambungan spiritual atau budaya di lokasi tersebut jauh sebelum monumen batu didirikan. Fase pertama pembangunan Stonehenge dimulai sekitar tahun 3100 sebelum Masehi pada masa Neolitikum. Pada tahap ini, dibangun struktur henge berupa parit dan gundukan tanah melingkar berdiameter sekitar 110 meter, dengan 2 pintu masuk dan 56 lubang yang disebut lubang Aubrey. Lubang ini kemungkinan berisi tiang kayu atau bluestones. Situs ini juga digunakan sebagai tempat pemakaman, terbukti dari ditemukannya sisa kremasi. Tata letak unik dengan gundukan di dalam parit menunjukkan tujuan ritual atau pemakaman sejak awal, serta desain khusus yang membedakan Stonehenge dari henge lainnya. Fase kedua pembangunan Stonehenge terjadi sekitar tahun 2500 sebelum Masehi pada akhir Neolitikum, ditandai dengan didirikannya bluestones dari Bukit Priestley di Wales, lebih dari 250 km jauhnya. Batu-batu ini awalnya disusun dalam 2 lingkaran atau busur konsentris. Pemindahan sekitar 82 bluestones menunjukkan kemampuan teknik dan organisasi luar biasa. Adanya hubungan antara orang-orang yang dimakamkan dan wilayah asal batu menunjukkan kemungkinan ikatan kuat dengan tanah leluhur. Fase ketiga dari 2500 sampai 1600 sebelum Masehi melibatkan pendirian batu sarsen besar dari Marlborough Downs, disusun dalam lingkaran luar dengan batu lintel dan tapal kuda triliton di bagian dalam. Sambungan seperti mortise and tenon, serta tongue and groove menunjukkan teknik konstruksi canggih. Bluestones kemudian dipindahkan dan ditata ulang di dalam struktur sarsen. Beberapa sarsen dihiasi ukiran kapak dan belati dari zaman perunggu sekitar 1750 sampai 1500. Sebelum Masehi menunjukkan penggunaan dan adaptasi monumen ini selama berabad-abad serta perubahan budaya dan kepercayaan. Setelah periode pembangunan utama, Stonehenge terus digunakan dan mengalami perubahan. Pada zaman Perunggu Tengah, upaya komunal dalam pembangunan monumen seremonial seperti Stonehenge berkurang dan lebih banyak fokus pada aktivitas seperti pembuatan ladang. Bukti aktivitas Romawi ditemukan di lokasi tersebut menunjukkan kemungkinan kepentingan ritual yang berkelanjutan. Catatan tertulis tentang Stonehenge mulai muncul pada periode abad pertengahan dan minat terhadapnya terus berkembang hingga era modern. Dengan upaya pelestarian yang signifikan dilakukan pada abad ke-20, perubahan dalam penggunaan lahan, dan minat sejarah yang berkelanjutan menyoroti daya tahan dan signifikansi Stonehenge dalam lanskap dan imajinasi manusia selama berabad-abad. Stonehenge dibangun menggunakan 2 jenis batu utama, sarsens dan bluestones. Batu sarsen adalah jenis batuan silika padat yang berasal dari West Woods, di tepi Marlborough Downs, sekitar 25 hingga 32 km di utara Stonehenge. Analisis geokimia baru-baru ini telah mengkonfirmasi asal-usul sarsens ini. Batu-batu sarsen memiliki ukuran yang sangat besar dengan tinggi rata-rata sekitar 4 meter, lebar 2,1 meter, dan berat rata-rata 25 ton. Beberapa batu,
seperti Hillstone, beratnya sekitar 30 ton, dan batu-batu triliton terbesar dapat mencapai 50 ton. Ukuran dan berat sarsens yang luar biasa ini menggarisbawahi tantangan besar dalam transportasi dan pendiriannya. Variasi ukuran dan berat di antara sarsens menunjukkan pemilihan yang cermat berdasarkan peran struktural yang dimaksudkan. Fakta bahwa sebagian besar batu tertanam di bawah tanah mengindikasikan pertimbangan stabilitas yang matang. Bluestones adalah batu-batu lebih kecil dengan berbagai jenis geologi seperti dolerit dan rhyolite, berasal dari Bukit Preseli di Wales, lebih dari 240 km dari Stonehenge. Teori terbaru menyebut sebagian bluestones mungkin sebelumnya merupakan bagian dari lingkaran batu di Wown Mound. Sementara itu, altar stone diperkirakan berasal dari cekungan Orcadian di Skotlandia, sekitar 750 km jauhnya. Berat bluestones berkisar antara 2 hingga 5 ton, dengan tinggi lebih dari 2 meter. Jarak yang jauh dan kemungkinan penggunaan sebelumnya menambah kompleksitas kisah transportasi batu-batu ini. Hal ini mengisyaratkan adanya makna budaya atau politik, mungkin terkait ikatan leluhur atau aliansi antar wilayah. Memindahkan batu-batu raksasa seperti sarsens dan bluestones tanpa teknologi modern merupakan tantangan yang luar biasa. Meskipun tidak ada bukti definitif, para arkeolog dan peneliti telah mengajukan beberapa teori yang masuk akal berdasarkan temuan arkeologis, eksperimen, dan logika. Teori yang paling umum untuk transportasi darat melibatkan penggunaan kereta luncur kayu yang ditarik di atas jalur kayu gelondongan. Jalur tersebut mungkin dilumasi dengan lemak hewan untuk mengurangi gesekan. Proyek-proyek arkeologi eksperimental telah berhasil memindahkan batu-batu berbobot beberapa ton menggunakan metode ini dengan kelompok orang yang relatif kecil. Eksperimen ini menunjukkan bahwa dengan alat sederhana dan tenaga manusia, pemindahan batu besar adalah mungkin. Penggunaan lemak hewan sebagai pelumas menunjukkan pemahaman tentang prinsip-prinsip fisika untuk mengurangi gesekan. Skala eksperimen memberikan perkiraan yang lebih realistis tentang jumlah tenaga yang dibutuhkan. Mengangkut beban seberat itu dalam jarak yang jauh membutuhkan tenaga dan organisasi yang signifikan. Ratusan bahkan mungkin ribuan orang mungkin terlibat dalam transportasi sarsens yang lebih besar. Jumlah tenaga yang dibutuhkan mengimplikasikan masyarakat yang sangat terorganisir dengan tujuan komunal yang kuat atau kepemimpinan yang mampu memobilisasi tenaga kerja sebesar itu. Perbedaan dalam perkiraan jumlah orang ratusan versus ribuan menyoroti ketidakpastian dan potensi pengaruh faktor-faktor seperti medan, desain kereta luncur, dan pelumasan. Kebutuhan akan kerjasama menggarisbawahi kompleksitas sosial dan organisasi dari proyek ini. Penggunaan tuas kayu juga kemungkinan berperan dalam memindahkan dan memposisikan batu-batu tersebut. Tuas sederhana memberikan keuntungan mekanis, membuat pergerakan dan penempatan batu menjadi lebih mudah dikelola. Penggunaan tuas dalam penggalian dan pendirian batu menunjukkan penerapan prinsip mekanika dasar ini secara konsisten. Untuk bluestones dan altar stone, transportasi air kemungkinan digunakan. Ada perdebatan apakah bluestones dibawa lewat darat atau laut dari Wales. Teori awal menyebut batu-batu ini diangkut ke Milford Haven, lalu melalui rakit atau perahu melewati Bristol Channel dan Sungai Avon ke Salisbury Plain. Namun, penelitian terbaru lebih mendukung rute darat. Sementara itu, asal altar stone dari Skotlandia mendukung kemungkinan pengiriman laut sepanjang pantai Inggris. Jika digunakan, transportasi air akan lebih efisien untuk memindahkan batu berat jarak jauh dibandingkan jalur darat. Teori transportasi glasial menyatakan bahwa gletser mungkin telah membawa bluestone sebagian atau seluruhnya dari Wales ke daerah Salisbury Plain selama zaman es. Meskipun teori ini menawarkan penjelasan yang lebih sederhana, konsensus arkeologis saat ini didukung oleh bukti penggalian di Bukit Preseli dan jarak serta lokasi spesifik batu-batu tersebut lebih mendukung peran manusia dalam transportasi mereka. Bukti bahwa bluestones tidak terlihat seperti puing-puing glasial semakin melemahkan argumen transportasi glasial. Tantangan memindahkan batu-batu Stonehenge dapat dibandingkan dengan pembangunan struktur megalitik lain oleh peradaban kuno, seperti piramida di Mesir. Pembangunan piramida melibatkan pemindahan jutaan balok batu seberat beberapa ton, kemungkinan menggunakan kereta luncur di atas jalan yang dilumasi air.
Bukti juga menunjukkan penggunaan ramp, tuas, dan alat pengangkat sederhana. Keberhasilan bangsa Mesir menunjukkan bahwa peradaban kuno memiliki kemampuan organisasi dan pengetahuan teknik yang tinggi. Metode seperti kereta luncur, ramp, dan tenaga kerja besar mungkin juga digunakan dalam pembangunan Stonehenge. Selain Stonehenge dan piramida Mesir, banyak situs megalitik lain di seluruh Eropa, seperti Batu Karnak di Prancis dan lingkaran batu di Avebury, menunjukkan pemahaman dan praktik bersama dalam memindahkan dan mendirikan batu-batu besar di masyarakat prasejarah. Keberadaan berbagai situs megalitik ini menunjukkan adanya tingkat pengetahuan dan pertukaran budaya di antara masyarakat prasejarah. Kesimpulannya, meskipun metode pasti yang digunakan masih menjadi subjek penelitian yang berkelanjutan, pembangunan Stonehenge dan transportasi batu-batu raksasanya tanpa teknologi merupakan pencapaian luar biasa dari kecerdikan dan organisasi prasejarah. Teori yang paling masuk akal melibatkan transportasi darat menggunakan kereta luncur, rol, tali, dan tenaga manusia yang signifikan dengan kemungkinan penggunaan jalur air untuk bluestones dan altar stone. Proyek monumental ini membutuhkan dedikasi, perencanaan, dan upaya komunal yang besar, mencerminkan signifikansi spiritual, sosial, dan mungkin bahkan politik Stonehenge bagi para pembangunnya. Misteri yang abadi dan upaya berkelanjutan untuk memahami monumen ikonik ini dan masyarakat yang menciptakannya terus memikat dan menginspirasi hingga saat ini. Bagaimana menurut kamu? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.